Selamat pagi juga semuanya, silakan duduk. Oke, jadi pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya kembali pembelajaran kita terkait tentang matriks, atau yang lebih tepatnya di sini kita pada hari ini akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan SPLTV. Ada yang tahu mungkin kepanjangan dari SPLTV di sini? Satu orang? Ada yang tahu? Oke. Jadi SPLTV itu adalah singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode Cramer. Oke. Bagaimana yang bisa kalian lihat di depan? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah membuat pemodelan matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kontekstual itu artinya yang berhubungan dengan keseharian kita, yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Itu namanya kontekstual. Yang kedua adalah tentunya sesuai dengan tema hari ini, yakni kita akan menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode Cramer. Nah, di sini kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan adalah dengan menggunakan model discovery learning. Mungkin ada yang pernah dengar istilah tentang discovery? Oke, Pak Guru jelaskan dulu secara singkat. Jadi discovery learning itu dia adalah pembelajaran yang berbasisnya penemuan. Jadi di sini kalian akan diberikan soal ya yang sebagaimana telah tertera pada kalian punya LKPD di situ. Dari LKPD di situ nanti kalian yang akan mengkaji dan kalianlah yang akan menemukan ya punya jawabannya. Oke. Ya, tapi sebelum kalian mengkaji tentang LKPD, alangkah baiknya untuk kita sedikit mengkaji ulang dulu mengenai konsep SPLTV. Kenapa harus dikaji ulang? Karena sebenarnya materi ini pertama kali diperkenalkan kepada kalian pada waktu masih di kelas 10 ya. Ini adalah materi di semester 2-nya. Oke? Sebagaimana yang bisa kalian perhatikan, jadi SPLTV itu atau singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Dia itu adalah suatu persamaan matematika yang dia itu memiliki 3 buah persamaan linear. Tahu persamaan linear? Kayak gimana? Ayo, siapa tadi yang bilang tahu? Hah? Oke, kayak contohnya ya. Begitu. Jadi persamaan linear adalah persamaan yang dia punya variabelnya berderajat 1 atau berpangkat tertingginya adalah 1. Kenapa disebut 3 variabel? Ya, karena dia memiliki 3 variabel. Gitu. Contohnya ya dia pakai X, pakai Y, dan pakai Z. Jadi ada 3. Nah, secara umum SPLTV dia dituliskannya seperti itu. Ya, bisa kalian perhatikan ini ada P1 kali X tambah Q1 kali Y tambah R1 kali Z sama dengan S1. P2 kali X, Q2 kali Y tambah R2 kali Z sama dengan S2. P3 kali X tambah Q3 kali Y tambah R3 kali Z sama dengan S3. Nah, makna dari huruf-huruf itu apa di depan? Nah, di sini dijelaskan kalau nilainya P1, Q1, R1 dan seterusnya itu dia adalah bentuknya bilangan ya. Bentuknya bilangan real. Bilangan yang bisa dituliskan dalam garis bilangan. Kayak contohnya semua bilangan bulat yang kamu tahu, semua bilangan pecahan yang kamu tahu, semua bilangan akar-akar yang kamu tahu, itu namanya bilangan real. Gitu. Nah, secara spesifik yang X, Y, dengan Z itu disebut sebagai variabel. Nah, P1, P2, P3 itu adalah koefisien dari X-nya. Koefisien itu angka depannya gitu ya, angka depannya pengali dengan X-nya. Nah, Q1, Q2 dengan, maaf itu Q3 harusnya, dia disebut koefisien dari Y. Artinya dia adalah angka yang dikalikan dengan variabel Y. Kemudian kalau R1, R2, R3 dia adalah koefisien dari Z. Artinya dia itu adalah bilangan yang dikali dengan Z-nya.
Kemudian untuk S1, S2, S3 itu adalah konstantanya. Yang berikutnya kita masuk ke metode penyelesaian SPLTV ini. SPLTV ini dia adalah saudara dekat dari SPLDV atau penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Dulu semasa waktu kalian SMP pernah belajar tentang SPLDV, itu diperkenalkan tata cara mencari nilai X dan Y begitu. Itu kan biasanya menggunakan apa? Metode apa yang kalian tahu? Eliminasi. Terus bisa juga substitusi. Nah, di jenjang SMA ini ternyata kita bisa ketahui bahwasanya mencari nilai X dan Y itu tidak muluk-muluk, harus memang menggunakan eliminasi substitusi. Artinya dia banyak jalan dalam matematika itu. Salah satunya pakai ini, metode Cramer namanya. Metode Cramer ini juga dia dikatakan sebagai metode determinan. Kenapa disebut determinan? Karena kita nanti belajarnya ya dia pakai determinan matriks saja, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa kalian baca kalau metode Cramer ini dia adalah salah satu cara untuk menentukan nilai variabel atau nilai X, Y, Z-nya pada SPLTV. Nah, lebih jelasnya seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah kalian harus menuliskan dia punya matriks itu dalam bentuk yang standar dulu, seperti ini. Bentuk standar itu maksudnya adalah bentuk di mana dia punya X, dia punya Y, dia punya Z itu terkumpul pada satu ruas. Oke? Sedangkan untuk konstantanya, angka yang tidak punya X, Y, Z itu ditempatkan di sebelah kanan sama dengan kayak gini loh. Ini bentuk standar. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda harus bisa menuliskan SPLTV ke dalam bentuk matriks. Caranya seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini dia ada berapa biji matriks nih? Ada 3 buah matriks. Yang pertama Pak Guru sebut dia sebagai matriks K. K itu kepanjangannya dari kata koefisien. Yang ini matriks V atau matriks variabel. Yang ini matriks H atau matriks hasil. Gitu. Matriks koefisien sebagaimana halnya namanya, artinya apa? Isinya apa berarti? Isinya koefisien. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah koefisien X yang tadi saya bilang itu. Ada P1, P2, P3. Tuliskannya menurun mengikuti kolomnya. Oke? Untuk yang koefisiennya Y juga, Q1, Q2, Q3, tuliskannya menurun juga. Tapi di tengah dia. X-nya kan sebelah kiri. I-nya masuknya di tengah. R-nya masuknya di kanan. Karena Z-nya juga posisi di kanan. Gitu. Oke? Tinggal sesuaikan aja. Kemudian ini adalah matriks yang memuat variabel atau disebut matriks variabel. Isinya itu adalah huruf X, huruf Y dengan huruf Z. Karena kan variabelnya itu adalah X, Y dengan Z. Nah, X-nya ditulis pertama, Y-nya kedua, Z-nya ketiga. Kenapa? Karena secara mendatar X-nya ditulis duluan dari kiri, Y-nya tengah, Z-nya kanan. Jadi kayak macam kita mengubah susunan baris jadi kolom. Begitu, kiri ke kanan jadi atas ke bawah. Ini adalah hasil-hasilnya, bisa kalian lihat S1, S2 dan S3. Seperti itu. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah jelas? Baik, aku lanjutkan. Yang berikutnya, seperti yang bisa kalian perhatikan di depan, ini tata cara mencari nilai X, Y, Z itu diawali dengan cara mencari determinan. Di sini yang dicari adalah determinan dari matriks koefisien. Oke? Nah, ini adalah cara mencari determinan sebagaimana hal yang pernah kita pelajari di kelas. Jadi kalian copy paste 2 kolom pertama ke sebelah sini. Oh, kan sudah pernah diajarin? Kemudian kalian kalikan secara miring seperti ini ke kanan P1 kali Q2 kali R3. Ditambah lagi dengan Q1 kali R2 kali P3 dan seterusnya. Sampai mentok ke Q3 dikurangi, kalikan secara kembali ke sebelah kiri. Gitu. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri di PPT-nya. Pak Guru sudah pernah ajarkan ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita mencari determinan X namanya. Apa yang dinamakan determinan X? Jadi determinan X itu dia dicari dengan kita mensubstitusi, ya, kita mensubstitusi atau kita mengganti kolom koefisien X dengan dia punya hasil.
Tadi kalau kalian perhatikan di matriks hasilnya itu kan susunannya S1, S2, S3. Nah, S1, S2, S3 itu kita gantikan semua elemennya untuk X-nya. Elemennya koefisien X itu kan P1, P2, P3. Kita ganti dia. Ganti dia jadi S1, S2, S3. Begitu. Oke? Paham? Kemudian dicari determinannya seperti biasa, gini. Sehingga kita mendapatkan yang disebut determinan X, atau determinan yang diperoleh dengan mengganti kolom koefisien X dengan dia punya kolom hasilnya. Seperti itu. Nah, kalau kita mencari determinan X, berarti ada juga determinan Y dengan Z. Ya, determinan Y sebagaimana halnya namanya, berarti kolom Y-nya yang diganti dengan matriks hasilnya. Gitu ya. Kolom koefisien Y itu kan yang di tengah dia, yang di tengah. Berarti tengahnya yang diganti dengan hasilnya. Tadi yang di tengah kan harusnya dia Q1, Q2, Q3, tapi kita langsung ganti dia. Jadi seperti ini. Kemudian cari determinannya seperti biasa. Untuk Z juga sama. Jadi kalau determinan Z berarti kolom Z-nya yang diganti. Oke? Kolom Z-nya yang diganti dengan hasilnya. Gitu. Baru dicari determinannya seperti biasa. Gitu. Nah, kemudian langkah terakhir setelah menemukan determinannya, ini baru kita bisa mencari dia punya solusi. Solusi itu maksudnya nilai X, Y dengan Z. Nanti nilai X-nya itu sama persis dengan nilai determinan X ini. Kalian bagi dengan nilai determinan. Maksudnya D yang tidak ada X-nya ini tuh determinan matriks koefisien. Gitu. Kalau mencari nilai Y-nya berarti hasilnya sama dengan determinan yang Y dibagi dengan determinan matriks koefisien. Dan kalau mencari mencari nilai Z, hasilnya sama dengan determinan Z dibagi dengan determinan yang matriks koefisiennya. Selesai sampai situ. Oke, jelas? Oke, baik. Terima kasih. Sedemikianlah dia punya penyampaian materi singkatnya. Kemudian terkait tentang contoh yang kontekstual, dapat Anda perhatikan pada LKPD yang telah saya bagikan. Sebelumnya juga Pak Guru telah membagikan ke dalam grup kalian mengenai isi dari LKPD-nya. Biar teman-teman yang lain juga bisa lihat dari HP saja, ya. Seperti itu. Oke, silakan kalian cermati permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Harga 12.000. 2, 1, 2, 16. Oke, sebagaimana yang sudah kalian perhatikan di dalam LKPD kalian, setelah kalian mencermati permasalahan yang ada di LKPD, tahap yang berikutnya itu adalah kalian mengidentifikasi masalahnya. Nah, tadi sudah Pak Guru jalan, perhatikan ada beberapa yang telah mengidentifikasi masalah. Siapa di sini yang mau menjelaskan kepada teman-teman kira-kira masalahnya apa nih yang ada pada soal ini? Silakan. Angkat tangan. Ya, silakan Marcel. Nomor saya Marcel dari kelompok 3. Jadi menurut saya identifikasi masalah di sini adalah Karin dia ingin membeli 1 botol saus, 1 botol sambal, dan 1 botol kecap. Namun kita masih belum mengetahui harga dari masing-masing barang-barang tersebut, seperti harga dari botol saus, 1 botol sambal, dan 1 botol kecap. Maka dari itu makanya kita akan mencari harga-harga masing-masing item tersebut dengan menggunakan metode Kramer tersebut. Oke, tepuk tangan dulu. Sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Marcel, jadi betul kita memang harus mencari dulu harga satuan dari masing-masing item. Nah, tata cara mencarinya dapat kalian perhatikan pada lembaran berikutnya pada tahap pengumpulan dan pengolahan data. Oke, silakan diskusikan bersama dengan teman-teman kalian. Kalian boleh menggunakan sumber belajar yang lain yang di luar dari yang telah Pak Guru sampaikan juga, it's okay. Caranya sama saja. Jadi silakan kalian berkreasi di sini dan mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang bingung, boleh silakan ditanyakan, nanti Pak Guru jelaskan. Oke, dipersilakan semuanya.
video kayak harga per satuannya. Ini udah salah dong nih. Terus ada 500 ribu. Berarti 24 tambah 1000. Lu sudah ada 5. Ya. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya sejauh ini? Ya, silakan Geosri. Bagaimana? Seterusnya ini bagaimana Pak Guru? Nah, seterusnya. Untuk di Bagaimana? DX ini. Oh ya, ini kan kita gantikan dengan hasil harganya kan 20.000 sudah. Kemudian dicarikan determinannya seperti biasa. Seperti kalau ini kan berarti 20.000 kali. Oh, kali 2 Nah, kali ini Oke. terus tambah 1 kali 1 kali ini kali gitu kan baru Oh. kalinya. Iya. Ulang. Kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan jika ada. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, dari tadi Pak Guru perhatikan sepanjang kalian mengerjakan kebanyakan telah selesai ya semuanya. Sekarang kita akan masuk ke tahap yang berikutnya. Nanti kalian akan coba mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian ke depan. Di sini teknisnya itu adalah kalian akan maju, setiap perwakilan kelompok itu ada. Jadi setiap kelompok akan memperoleh bagiannya masing-masing. Dipersilakan dulu kepada siapakah di sini yang ingin menuliskan pemodelan matematika berdasarkan pokok permasalahan yang sedang kita kaji. Silakan. Ya. Oke, dari Marcel dipersilakan. Oke teman-teman, saya Marcelino dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat suatu sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi kita itu pertama-tama kita membuat suatu pemisalan. Pemisalan itu dapat kalian lihat juga di LKPD tersebut. Seperti contohnya itu satu botol saus. Nah, botol saus tersebut akan saya misalkan sebagai X ya. Dan seterusnya botol sambal. Nah, botol sambal di sini akan saya misalkan sebagai Y dan juga botol kecap. Nah, jadi saya akan membuat pemisalan seperti ini yang bisa dilihat ya. Nah, untuk membuat suatu sistem persamaan, saya akan menggunakan informasi yang telah diberikan di LKPD tersebut. Jadi, misalnya seperti Meteo, dia membeli 3 botol saus. Jadi, 3X ditambah dengan 1 botol sambal yang berarti kita dapat menyebutkannya dengan 1Y. Tulis Y saja dan ditambah dengan 2 botol kecap, 2Z. Nah, harga yang harus dibayar oleh Meteo tersebut adalah 20.000. Nah, kita dapat membuat suatu persamaan seperti ini. Jadi saya akan melanjutkan dengan beberapa orang lainnya seperti Larry dan Dian. Nah, Larry dia membeli 1 botol saus, 2 botol sambal, dan 1 botol kecap. Dan Dian di sini dia membeli 2 botol saus, 1 botol sambal, dan 2 botol kecap. Nah, harga yang harus dibayar oleh Larry dari membeli 1 botol saus, sambal, 2 botol sambal dan 1 botol kecap adalah 12.500. Dan harga yang harus dibayar oleh Dian dari membeli 2 botol saus, 1 botol sambal dan 2 botol kecap adalah 16.000. Nah, didapatkan sebuah persamaan 3 variabel seperti ini. Untuk membuat ke matriks, kita perlu mengetahui bagian-bagian tersebut. Nah, jadi bagian depan ini, ya bisa lihat ini ada 1 dan 2. Kita dapat menyebutkannya sebagai sebuah koefisien.
Nah, koefisien tersebut akan kita susun dalam sebuah matriks. Saya akan lanjut di sini. Jadi kalian bisa susun saja sesuai dengan urutan yang ada di sini ya. Jadi dimulai dari 3, 1, 2. Nah, koefisien yang lain kalian bisa lihat juga di sini ada. Jadi ada 1, 2 dan 1. Nah, di sini juga ada 2, 1 dan 2. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa mendapatkan suatu matriks yang disebut matriks koefisien. Untuk matriks dengan dia punya variabel itu x, y dan z ya. Bisa kalian lihat di sini. Kita akan menuliskan di sebelah sini. Kalian tulis saja kayak gitu. Nah, kita urut ini itu sesuai dengan dari contohnya kita melakukan transpose lah dari dia punya baris menjadi kolom. Jadi kita buat seperti ini. Nah, untuk itu kita juga membuat suatu matriks hasil. Kita memberikan di sini kita taruh dan 16.000. Nah, jadi mungkin sekian yang akan saya presentasikan di sini cara mengubah menjadi dari persamaan 3 linear menjadi sebuah matriks ya. Di sini kita dapat matriks koefisien. Di sini adalah sebuah matriks variabel. Dan sebuah matriks hasil. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, demikian tadi sudah kalian perhatikan bersama. Itu adalah hasil dari mengganti ya permodelan matematika ke dalam bentuk matriks yang telah dibawakan oleh Marcel. Kemudian kita akan langsung masuk ke bagian yang berikutnya, yakni tentang mencari determinan dari apa? Ayo, dari apa? Dari matriks dari matriks koefisiennya dulu. Ya, dari matriks koefisien. Siapa di sini yang mau maju menjelaskan? Oke, Amel, silakan. Oke, jadi teman-teman tolong diperhatikan. Untuk mencari nilai X atau saus, kita harus mencari determinannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kita buat dalam bentuk matriks. Nah, untuk di kolom pertama kita isi dengan matriks hasil dari persamaan 1, 2, dan 3. Yang pertama 20, yang kedua 12.500, dan yang ketiga 16.000. Kemudian di kolom kedua dan ketiga kita isi dengan koefisien dari Y dan X, yaitu 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian kita menuliskan elemen dari dua kolom yang ini. Kemudian untuk mencari determinannya kita perlu mengalikannya seperti ini.
dengan 4 sama dengan 80. Oh ya, 4-nya dihasilkan dari 2 dikali dengan 2. Kemudian ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1 dikalikan dengan 16. Hasilnya 16. Kemudian ditambah dengan 2 dikalikan dengan 2.500. Hasilnya sama dengan 25.000. Kemudian dikurang dengan 12.500 dikalikan dengan 2, hasilnya 25 lagi. Kemudian dikurang dengan 20.000 karena 20 dikali dengan 1 dan dikurang dengan 64. Kemudian ini hasilnya adalah 12.000. Untuk mencari X-nya kita dapat menggunakan rumus determinan X per determinan matriks koefisien. Ini determinannya sama dengan 12.000. Tadi determinannya yang di awal sama dengan 3. Ini dibagi hasilnya sama dengan 4.000. Oke, sekiranya begitu. Kalau nggak paham ya udah, makasih. Ya, oke, berikan aplaus dulu. Oke, sebagaimana yang telah kalian perhatikan ke depan, jadi Amel di sini mencari nilai determinan X-nya ya, karena dia mengganti kolom untuk X-nya diganti dengan jawaban pada matriks hasilnya. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan belum dijelaskan ya, dapat 3-nya dari mana determinan ini matriks koefisien. Siapa di sini yang ingin menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mendapatkan nilai 3 yang ini? Ada? Oke, silakan Yusri. Oke, jadi teman-teman, di sini kita akan mencari determinan dari matriks koefisiennya. Yang pertama yaitu kita menulis dulu determinan koefisiennya. Nah, seterusnya untuk kita mencari determinannya, kita mengcopy paste dari kedua kolom ini ke 11. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengalihkan dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya di sini kemudian di sini lagi. Nah, selanjutnya yaitu kita dari kanan atas ke kiri bawah dengan cara kita menguranginya. Seperti ini. Nah, langkah seterusnya yaitu kita menghitung hasil dari setiap perkalian ini. Jadi untuk cara mengetahui hasilnya ini yaitu kita mengalihkan dari sini sejak ini dan di sini ditambahkan dengan hasil perkalian dari sini, kemudian di sini dikalikan lagi menjadi hasilnya ini, kemudian di sini kita mengurangi dan seterusnya maka mendapatkan hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah 3 untuk mendapat hasil dari sini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dari hasil ini kita
sudah lihat bersama-sama ya bahwa nilai determinannya dari matriks koefisien adalah 3. Tapi sebelum lanjut untuk mencari nilai determinan Y, adakah di antara kalian yang memperoleh hasil berbeda? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi untuk mencari nilai determinan Y-nya. Ayo, siapa yang ingin mewakili kelompoknya untuk maju? Oke, silakan Berkat. Teman-teman, di sini kita akan mencari dari determinan Y. Determinan Y kita bisa dapatkan dari di sini kita bisa gantikan dengan kolomnya konstanta untuk kolomnya sambal. Lalu kita kali seperti yang di sini. Tiga kali 12.500 dikali 2 di sini dapat 25.000. Ayo, yang lain perhatikan, jangan main sendiri. Perhatikan. Kita tambahkan dengan 20 dikali 1 dikali 2, kita dapat di sini 40. 2 dikali 1 dikali 16, kita dapatkan 32.000. Lalu kita kurangkan 20 dikali 1 dikali 2 dikali 30.000. 3 dikali 1 dikali 16.000, teman-teman, 48.000. 2 dikali 12.500 dikali 2 sama dengan 50. Kita akan mendapat hasil 9.000. Selanjutnya dari 9.000 ini kita bisa bagikan dengan determinan Y dikali dengan determinan yang sudah diberikan. Berarti sama dengan 9.000 dibagikan dengan 3.000. Kita memperoleh harga sambal adalah 3.000. Terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, dari sini kalian bisa melihat ini adalah hasil pengerjaan dari Berkat ya, mencari nilai determinan Y. Di sini bisa kalian perhatikan hasilnya adalah 9.000. Kemudian untuk nilai Y-nya itu sendiri sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan tadi, hasilnya adalah dari determinan Y dibagi dengan determinan matriks koefisien. Tadi determinan matriks koefisiennya adalah 3. Jadi 9.000 dibagi 3, kita dapat harga satu sambalnya adalah Rp3.000. Oke, yang untuk bagian berikutnya, siapa lagi yang ingin mencari nilai determinan Z beserta nilai Z-nya? Angkat tangan. Oke, silakan Pasca, maju. Oke, di sini saya akan mencari determinan Z.
Z-nya. Untuk di sebelah sini kita copy dua ini ke matriks sebelahnya. Lalu kita hitung seperti menghitung determinan formula 3 kali 3 seperti biasanya. Untuk determinan Z-nya kita mendapatkan hasil 7.500. Dan sekarang kita akan mencari hasil dari Z-nya atau harga dari si saus kecapnya. Mungkin ini sekian dari penjelasan saya. Kalau memang ada yang tidak paham boleh bertanya. Sekian, terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan ke depan. Ini adalah hasil pencarian nilai determinan Z dari Pasca. Ini dia peroleh nilai determinan Z-nya adalah 7.500, sehingga kita peroleh nilai Z-nya itu sendiri adalah hasil dari determinan Z-nya dibagi dengan nilai determinan matriks koefisien, yakni adalah 2.500. Dengan demikian kita udah berhasil ya memperoleh nilai X, Y dengan Z-nya. Kemudian begini, sebelum kita memasuki tahapan yang terakhir dari masalah ini, siapakah di antara kalian yang mau untuk membuktikan bahwa jawaban yang telah diperoleh ini nilainya sudah benar semuanya? Silakan angkat tangan, ada yang berminat? Oke, silakan Bima. Baik, pada verifikasi kali ini kita akan menentukan apakah harga dari satuan jenis setiap item yang kita cari sebelumnya itu benar atau salah. Kan sebelumnya kita telah menghitung menggunakan metode Kramer. Nah, kita tentukan apakah harga tersebut yang kita cari itu benar atau salah. Bagaimana cara kita menentukan harga tersebut benar atau salah? Kita dapat menentukannya atau mengerjakannya sebagai berikut. Sebelumnya kita telah mendapatkan nilai X sama dengan 4.000 dan nilai Y sebesar 3.000 dan Z sebesar 2.500. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X, Y dengan Z, kita substitusikan ke dalam harga satuan per item. Di sini item tersebut adalah satu botol saus, satu botol sambal, dan satu botol kecap. Kita substitusikan sebagai berikut. Baik, di sini kita telah menyelesaikan substitusi ke dalam harga satuan per item. Nah, setelah kita mendapatkan harga yang telah kita cari, kita
menentukan benar atau salah kita cocokkan dengan harga yang tertera di LKPD. Dan di sini harga yang tertera pada LKPD kita adalah benar. Sekian, berarti kesimpulan dari verifikasi kita adalah harga yang telah kita cari sebelumnya itu adalah harga yang benar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Oke, silakan kita perhatikan ke depan ya. Ini adalah bentuk verifikasi yang ditunjukkan oleh Bima. Di sini kita lihat dia mensubstitusikan setiap harga satuan ya dari setiap nilai X, Y dengan Z ke dalam 3 buah persamaan linear 3 variabel ini, dan bisa kita lihat bahwa memang ternyata hasil yang diperoleh dari 3 persamaan ini juga adalah sama ya. Misalnya ini 3 kali 4.000 itu 12.000 ditambah 3.000 jadi berapa? 15.000. 15.000 ditambah 2 kali 2.500 berarti tambah 5.000, dapatnya 20.000. Untuk yang persamaan kedua 4.000 ditambah 2 dikali 3.000 atau tambah 6.000 dapatnya 10.000. 10.000 tambah 2.500 hasilnya betul 12.500. Yang ketiga 2 kali 4.000 8.000 tambah 3.000 11.000 ditambah dengan 2 kali 2.500 atau tambah 5.000. 11.000 tambah 5.000 pas dapat 16.000. Berarti bisa kita simpulkan jawabannya benar. Oke, sekarang terkait tentang apa? Tentang jawaban terakhir ya. Tentang jawaban terakhir dari permasalahan soal ini. Di soal tersebut tadi ditanyakan tentang harga belanjaannya Karin apabila dia membeli masing-masing 1 botol saus, 1 botol sambal, dan 1 botol kecap. Jadi dia harus membayar sebesar berapa ribu? Siapa yang mau cari ke depan? Oke, silakan Nike. Ya, jadi di sini kita akan menentukan harga yang harus dibayar oleh Karin jika dia membeli 1 botol saus, 1 botol sambal, dan 1 botol kecap. Jadi seperti yang tadi sudah dimisalkan, 1 botol saus kita misalkan sebagai X, 1 botol sambal sebagai Y, dan 1 botol kecap sebagai X, dengan masing-masing harga yang sudah didapat tadi adalah 4.000, 3.000, dan 2.500. Sehingga ketika kita jumlahkan yaitu X tambah Y tambah Z, kita beroleh hasil 1.500. Sehingga total biaya yang harus dibayar oleh Karin adalah 9.500. Sekian, terima kasih. Oke, demikianlah kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Jadi kita sudah dapatkan total belanjaannya Karin itu senilai Rp9.500. Oke, baik untuk kedepannya karena ini adalah materi terakhir ya dari matriks, jadi sudah tidak terdapat lagi materi setelah ini. Kalian bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian semester yang akan diselenggarakan kurang lebih 1 minggu lagi dari sekarang. Oke, sampai di sini sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, Bapak minta kesediaan salah satu orang dari kelas ini untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita
pulang semua. Apa? Ya, mana-mana saja. Oke, silakan. Baik teman-teman dan juga Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita satu di dalam doa, berdoa mulai. Doa selesai. Berdiri siap. Terima kasih. Sama, terima kasih kembali untuk semuanya.